Indik. Tetapi kalau kita lihat kemarin kan mereka lawan Australia sebenarnya mereka bisa dipasangkan berdua. Hai Tribuners. Nah, hari ini seperti biasa kita akan membahas kualifikasi Piala Dunia zona Asia Indonesia melawan Cina. Pada leg pertama Indonesia harus kalah 2-1 melawan Cina di kandang Cina. Pada saat itu tanggal 15 Oktober 2024. Nah, malam hari ini Indonesia kembali melawan Cina dan sebelum-sebelumnya Indonesia belum pernah menang melawan Cina. Dan malam ini Indonesia mendapat kesempatan yang besar karena di kandang sendiri. Nah, seperti biasa, prediksi hari ini saya tetap ditemani oleh Kak Odi dan Kak Teguh. Halo. Oke. Apa kabar Kak? 3 bulan nggak ketemu? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Oke, seperti biasa kita bakal bahas soal prediksi Kak. Prediksi Indonesia melawan Cina. Kalau kata saya baca berita itu kita udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak pernah menang melawan Cina Kak. Nah, langsung saja kita bahas malam ini siapa yang menang antara Indonesia atau Cina. Nah, menurut kakak gimana prediksi malam ini Indonesia melawan Cina? Kalau kita lihat pada pertandingan 15 Oktober lalu kan kita melihat banyak pemain kita tuh diganti kan Kak ya? Mengagetkan, bahkan Jas nggak main ya? Main aja Jas. Tapi kaptennya ditukar. Oh iya, Jas main, sorry. Jas main tapi kaptennya Di Asnawi, pakai Asnawi. Apa namanya, Tom Hei main di babak kedua. babak kedua. Dan kita ketinggalan 2-0 ya saat itu ya. Kita kalah karena langsung nyerang ya waktu itu. Lebih banyak penguasaan bola tapi kita gagal. Nah, itu gimana Kak? Oke. Sudah lama ya kita jumpa sudah sekitar 3 bulan ya. 3 bulan benar. Rasanya kangen sekali nih vibes timnas kembali lagi nih karena gegap gempita selalu menjelang timnas bermain. Oke, kita sedikit ngobrol nih soal lawan Cina nih. Cina nih mungkin saya bilang inilah laga pamungkas kita Mel. Ini wajib harga mati 3 poin. Kalau kita tergelincir ini bisa kita katakan peluang kita sangat tertutup Mel karena hitung-hitungan kita melawan Jepang ya maksimal kita mungkin bisa meraih hasil imbang. Artinya melawan Cina ini harus kita benar-benar maksimalkan, apalagi main di kandang kita sendiri ya 3 poin harga mati. Nah, kalau kita sedikit mengulas di pertandingan sebelumnya di bulan Oktober, nah kita melihat sama seperti vibes-nya seperti saat ini kita netizen atau masyarakat Indonesia meyakini timnas Indonesia bakal menang mudah nih Mel. Tetapi faktanya pada pertandingan sebelumnya kita malah terbalik kalah 2-1 bahkan sempat ketinggalan 2-0. Nah, artinya itu kan sangat berbeda sekali ekspektasi dan realita kita, Mel. Nah, ini lagi-lagi yang harus menjadi pelajaran kita. Kita jangan terlalu overconfidence karena walau bagaimanapun secara head to head, secara statistik memang Cina lebih unggul dari kita. Seperti Melisa tadi bilang udah puluhan tahun kita tidak pernah menang lawan Cina. Artinya memang malam ini bisa saja kita menang tetapi tidak akan terlalu mudah seperti yang kita bayangkan, Mel. Nah, apalagi kita tahu sendiri Cina yang awalnya sempat terseok-seok, sempat 0 poin, bahkan kena bantai oleh Jepang. Nah, dia dapat poin. Rupanya dia hampir mengejar kita malah kemarin. sempat kita yang keteteran kan. Nah, mungkin malam ini kita lihat karena sudah adanya pergantian pelatih berbeda dengan pertandingan sebelumnya melawan China. Kita di mana kita tidak memasang seorang Tom Hei di pertama, kita memasang 2 jangkar. Nah, mungkin malam ini si Patrick Kluivert bakal kembali lagi mencoba komposisi seperti melawan Bahrain. Karena mau tidak mau, suka tidak suka dengan komposisi pemain yang ada, memang kita lebih klop dengan formasi 3 back Mel, 3-4-3 kah atau 3-5-2 kah. Walaupun memang secara harfiah atau secara matematis memang si Patrick Kluivert lebih menyukai 4-3-3. Tetapi mungkin malam ini dia masih tetap memasang formasi sebelumnya melawan Bahrain karena memang formasi itu kita akui memang sangat bagus, sangat ideal di mana kreativitas Tom Hei akan dikawal oleh seorang Joy Palupesi malam ini. Saya rasa mungkin kita bakal lebih menyerang mainnya tetapi tidak lupa dengan pertahanan kita yang tidak terlalu tinggi seperti lawan Australia, men. Oke. Gimana dengan Kak Teguh? Setujukah dengan apa yang dibicarakan oleh Kak? Iya, benar kan? Menanggapi Kak Odi. Ini pertandingan ini ya menjadi langkah
tertinggi kita ya dalam sepak bola Indonesia sampai minimal ke ronde 4 kan, tidak pernah kita sebelumnya ya. Tidak pernah ada mimpi bahkan ke Piala Dunia. Iya, jangan ke Piala Dunia sampai ronde 4, ronde 3 itu aja kita sangat kesulitan belakang ini. Nah, dengan kenyataan itu ya optimisme dengan antusiasme supporter Indonesia ya sangat ingin Indonesia menang pada pertandingan malam hari ini ya. Terlebih semua pemain walaupun tidak komplit banget tapi setidaknya kerangka tim itu sudah bisa bermain semua. Dengan persiapan juga yang cukup panjang dengan TC di Bali dari tanggal 26 kan, dari tanggal 26 sampai tanggal 31 pulang kembali ke Jakarta ya, setidaknya chemistry para pemain ini sudah terbangun dan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lanza setidaknya sudah mempunyai waktu untuk mengenali para pemain-pemainnya dan menerapkan taktiknya. Beda dengan yang bulan yang lalu, FIFA Match di bulan 3 ya, bulan Maret yang lalu, hanya 1 hari 2 hari langsung main ya, keteteran kan. Dan setidaknya dengan adanya persiapan yang TC yang panjang ini, chemistry Kak ya? Iya, chemistry-nya sudah dapat dan ya apa yang ada di otak Alex Pastoor, Patrick Kluivert ya sepertinya bisa disalurkan ke para pemain dan ya saya harap ini menjadi kesempatan mereka, bukti mereka bahwa Indonesia bisa menang kan, walaupun memang belum tidak belum pasti untuk langsung lulus ya. Nah, setidaknya kita bisa bersaing lagi di ronde 4 kan, seperti itu Mel. Oke. Kak, malam ini kan nggak cuma info malam tapi sebelumnya kan banyak berita soal pemain baru ya. Seperti Beckham, Putra yang untuk pertama kalinya akhirnya Persib ya. Pemain Persib yang juara dipanggil kan. Beckham, Putra kayaknya baru pertama kali juga untuk timnas senior ya. Dan akhirnya Stefano Lillipali balik lagi Kak. Itu menurut Kakak gimana Kak? Nah, kita soroti ke Beckham Putra dulu. Oke, ini menarik ya Mel. Memang dengan tidak adanya Ragnar dan Marcelino, mau tidak mau kita harus menambal dengan 2 winger ya, winger lagi. Artinya walaupun di situ sudah ada Egy Maulana, sudah ada Yance, ada Yakob Sayuri. Memang mau tidak mau komposisi kita harus pas di mana memang cadangan dan pemain ini tuh harus sama. Iya. Karena kita tahu sendiri memang kualitas pemain kita kan memang beda-beda tipis ya. Tergantung kebutuhan. Dengan dipanggilnya Stefano Lillipali khususnya Beckham Putra ini memang saya rasa sudah sangat pas Mel. Karena apa? Kita tahu sendiri Persib Bandung sendiri back to back nih juara Liga 1. Karena di periode sebelumnya tidak ada pemain Persib Bandung yang dipanggil. Praktis setelah Rahmat Arianto tidak dipanggil kan, sempat cedera dan tidak dipanggil lagi di era Sintayong. Nah ini kali pertama skuad Persib dipanggil lagi nih penggawa Persib Beckham Putra. Kalau kita berbicara soal Beckham Putra, ini sangat cocok dipanggil dengan gaya mainnya seorang Patrick Kluivert men. Karena di era saat ini kan di musim ini khususnya Beckham Putra itu performanya sangat bagus. Kita tahu sendiri, ya kita tahu sendiri kan dia memang salah satu winger yang cukup subur ya dan dengan permainan yang sangat apik dan daya jelajah dia yang sangat tinggi. Ini menjadi salah satu ciri khas dari seorang Patrick Kluivert, dia pingin seorang winger yang memiliki mobilitas tinggi Mel. Nah juga ketika diwawancara media kemarin, Patrick Kluivert mengaku sangat terkejut dengan performa Beckham Putra dan Stefano Lillipali, rupanya sangat baik, yang tidak dikatakan seperti orang yang underestimate terhadap mereka. Apalagi khususnya Beckham Putra, dia seorang pemain muda yang punya visi yang bagus, punya daya jelajah yang bagus. Jadi ini bisa jadi menjadi opsi lain dari seorang Patrick Kluivert. Nah, kalau kita bicara seorang Stefano Lillipali, nah justru ini kalau menurut saya sedikit jadi pertanyaan Mel. Kenapa? Harusnya seorang Stefano Lillipali ini dipanggil di tahun sebelumnya. Kenapa? Di musim ini justru dia underperform. Berbeda dengan seorang Beckham Putra. Karena dia juga sempat cedera kalau nggak salah. Terus permainannya tidak sebaik di musim lalu di mana dia bersama Matheus Pato membawa Borneo FC nyaris juara tahun kemarin. Nah, tetapi di tahun ini memang sedikit underperform. Mungkin ada pilihan tersendiri dari seorang Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Dani Lanza melihat dengan adanya tambahan 2 pemain baru asal Liga 1 ini Mel.
posisi Stefano Lillipali itu? Nah, ini menariknya. Stefano Lillipali ini memang kita tahu sendiri kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng ya. Dia mantan pemain era divisi. Memang usianya sekarang memang sedikit lebih tua dibandingkan dengan performa dia saat sebelumnya. Nah, memang dia nih bisa dua posisi, dia bisa katakan versatile. Kalau di usia yang sekarang dia bisa menjadi seorang winger, bisa menjadi seorang gelandang serang. Kalau kita lihat beda-beda tipis dengan seorang Marcelino gaya bermainnya. Berbeda kalau dengan Pegam Putra tadi, saat ini memang di default sebagai winger kanan atau winger kiri di Persib Bandung, Mel. Oke. Nah, Kak Teguh kan seperti yang dijelasin Kak Odi tadi kan banyak tuh soal Beckham Putra sama Stefano Lillipali. Tapi apakah dua orang ini bakal dipilih? Maksudnya masuk ke dalam pilihan apa namanya? Starting 11. Ada kemungkinan kah? Langsung starting 11 atau Enggak, DSP? DSP. Ya. Kalau saya pikir Menurut Kakak untuk menggantikan Marcelino atau itu Ragnar? Justru kalau Stefano Lillipali malah kemungkinan besar malah masuk DSP. Bahkan melihat permainan dia ya, kemungkinan bisa masuk starting 11, malah beberapa prediksi malah meletakkan Stefano Lillipali di posisi Ragnar Ortmangun ya. Tapi beda hal dengan Beckham. Karena Beckham usianya masih sangat muda ya. Ya mungkin dan posisi dia juga sudah banyak harus bersaing kan. Walaupun biasa di Persib Bandung diletakkan di wing kiri, wing kanan, bahkan posisi asli, tapi kan dia seorang gelandang ya. Di era Indra Sapri, dia lebih banyak dilakukan di gelandang serang ya, freelol ya. Seperti tapi nomor 7 kayak kalau di klub. Nomor punggungnya. Tidak seperti itu. Ya, jadi dengan banyaknya pemain yang bisa sama posisinya dengan Beckham, kemungkinan besar Beckham menurut saya ya, perspektif saya sulit untuk masuk bahkan untuk DSP karena masih banyak gelandang yang mengisi di situ. Belum ada Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, ada Egy Melgiansa, Egy Maulana Fikri. Maaf dengan Fikri. Egy Maulana Fikri. Belum beberapa belakangan ini Yakob Sayuri sering diletakkan di AMF ya, di Maluku United. Jadi kemungkinan besar untuk DSP saja Beckham sulit masuk ya, tapi ya ini menjadi kesempatan berharga dia. Tapi bagus untuk dia belajar kan? Belajar karena ini kan menjadi kali pertama dia dipanggil ke timnas Indonesia senior ya. Sebelum-sebelumnya kan di kelompok umur. Dan satu yang masih saya soroti adalah postur Beckham yang sangat kecil ya, sangat kecil, kurus. Dan lawan-lawan itu termasuk kurus kayak? Iya, sangat kecil sekali posisi dengan pendek ya. Beda kalau Egy Maulana, Witan itu kan walaupun kecil tapi posturnya agak berisi ya. Beckham ini agak kecil. Jadi untuk bersaing dengan pemain-pemain di Asia khususnya untuk di Asia saya rasa agak sulit. Kan karena sekarang bukan hanya mengandalkan speed tapi body balance juga harus dilengkapi kan seperti itu. Melihat pertandingan yang sebelumnya juga kan banyak body balance juga. Iya, langsung mental kan kalau seperti itu. Mungkin perspektif saya seperti itu sih, Mas. Nah, kalau untuk menggantikan Marcelino di lini depan menurut Kakak siapa? Marcelino kan cocok banget kayaknya dengan Ole kan. Saat itu jangan lupa kita bicara soal Kambuaya yang itu apa Kak nama tengahnya kemarin? Trivela itu ingat kan Kak? Nah itu gimana Kak? Memang kalau kita lihat tadi memang ada kemungkinan kata Teguh tadi seperti Vano tadi dipasang sejak awal Mel karena memang gaya Kakak juga percaya bakal dia masuk kemungkinan masih bisa tetapi 50-50 karena dia ada persaingan di situ, ada Dean James ya di situ ya. Iya, benar. Pernah pertandingan pertama dia dicoba main pertama kan. Iya benar. Nah jadi ada kemungkinan mungkin kalau Vano dicoba, mungkin kan dia bisa menjadikan gaya bermain seperti Marcelino, Mel. Seperti Marcelino kan memang dia walaupun di winger kiri, winger kanan, dia versatile, dia bisa masuk ke kanan, bisa membuka ruang. Mel. Artinya ini menjadi keuntungan sendiri seorang Patrick Kluivert yang memiliki gaya-gaya permainan yang tidak jauh berbeda. Artinya dia tidak terlalu pusing. Nah, tetapi mungkin dengan usia yang saat ini, dengan mungkin dia kesulitan untuk dimainkan sejak babak awal. Karena kita lihat sendiri ya. Karena tipikal Patrick Kluivert ini dia pengen pemain yang strong, yang kuat. Jadi dia memang pressingnya tingkat tinggi. Jadi artinya memang
body balance, strength dan lain-lain itu yang lebih diutamakan. Mungkin di posisi sayap kiri menggantikan Ragnar, mungkin di babak awal di mungkin Ragnar, bisa dicoba, mungkin bakal diisi oleh seorang Dean James karena kita tahu sendiri dengan adanya seorang Tom Hayes sebagai gelandang kreatif mungkin sudah cukup baik di situ. Mungkin juga nanti apabila dia tidak bermain, Tom Hayes tidak bermain kan kita kata Melissa tadi bilang kita sudah ada seorang Ricky Kambuaya yang rupanya Pace diam-diam ini memang keren permainannya tanpa banyak berbicara. Dia hampir saja memberikan peluang kan dengan umpan tripela dia. Sayang Eliana Hernandez tidak bisa menyelesaikan penyelesaiannya kan. Itu yang sangat disayangkan juga kayak ternyata ya. Nah, 5 pemain kita kan kayak apa namanya PES juga nggak main ya kak ya. Nah itu kan Emil Audero ya, ada kemungkinan dia tuh kemarin latihan pakai kacamata apa juga ya? Iya, apa nama istilah kacamata? Tapi hanya itu kacamata untuk biar dia fokus dan memperlambat laju bola seperti itu ya. Tapi beberapa tim dari luar juga sudah menggunakan itu. Tapi berdasarkan wawancara terakhir dia di media, memang dia sudah optimis bakal menampil, main dan ya kita juga pasti apa namanya setuju bahwa 99,9% Emil Audero bakal main kan. Ya, ini menjadi bukti dia setelah kontroversi orang tuanya yang beberapa waktu yang lalu kini membuktikan diri bahwa ini saya Indonesia. Bukan. Dan untungnya ya langsung di GPK. Enggak, maksudnya kalau nggak menaturalisasi Emil Audero bisa apa kita bisa kelabakan juga kelabakan ya. kan walaupun tidak mendiskreditkan ya yang lain, bukan berarti itu maksudnya kan pengalaman Emil Audero yang banyak kan tentunya buat apa fans Indonesia juga percaya diri kan kak. Nah itu gimana menurut kakak Emil Audero bakalan dengan kemungkinan debutnya Emil pada malam hari ini ya setidaknya menjadi persaingan dengan Martin Paes kan, sehingga mereka tidak lagi berada di zona nyaman kan. Bisa saja melawan Jepang Paes tidak sama sekali tidak dipakai kan, seperti Emil Audero main kan pelatih PES kita nanti bisa dimainkan, cuman kita kan tidak tahu apakah langsung diturunkan atau tidak. Kan memang antara Paes dan Emil Audero itu memiliki apakah ada perbedaan yang signifikan? Sebenarnya beda-beda tipis, tapi kalau tim kepelatihan Patrick Kluivert, Alex Pastoor ingin memainkan bola build up dari bawah, kaki-kaki dari passing-passing dari Emil Audero jauh lebih bagus sebenarnya dibandingkan dari Paes. Martin Paes. Tapi stop-stoppernya untuk menghentikan bolanya untuk saat ini kelihatannya atau memang Liga Amerikanya tim dari Martin Paesnya di bawah sehingga diserang terus, jadi kelihatannya kan lebih banyak Martin Paes melakukan penyelamatan seperti itu. Karena nggak tahu dia di bawah kayak iya timnya kan tanda kutip memang masih di bawah kan, bahwa sebeda dengan Palermo yang Palermo kan, walaupun di Serie B kan dia ada kemungkinan promosi walaupun terakhir kemarin kalah kan. Dan ini kabarnya dia bakal kembali ke Como. Dilatih oleh Fabregas lagi kan. Nah kalau kita bicara soal tadi kan sudah soal kiper, soal penyerang. Nah kak, pertahanan kak, ada Mes kan? Mes ada tuh nggak cedera. Tapi kita jangan lupa tiga orang yang sudah pakem kita ini kan siapa? Jai Ijes, Rizky Ridho dan Hapner. Menurut kakak gimana nasib Mes Hilger nanti malam ini? Nah, ini kalau kita lihat kalau masuk DSP pasti, aku yakin. Ini keberuntungan kita dengan bisa bermainnya Mes Hilger, artinya kita tidak worry ya, melihat dengan ini belakang kita kan sangat baik nih. Jadi antara pemain satu dan pemain yang lainnya, ketika siapa yang tidak bisa bermain. Memang kalau kita lihat trio Jai Ijes, Hapner dan Rizky Ridho memang sudah klop dari era sebelum Sintayong kan. Nah memang kalau lihat pertandingan yang lawan Bahrain kan, bagus kan kak. Nah, kalau kita lihat dari kemarin kan memang posisi fullback kanan itu memang praktis diisi oleh Kevin Dix. Tetapi kalau kita lihat kemarin kan mereka lawan Australia sebenarnya mereka bisa dipasangkan berdua. Kan di awal kemarin kan mereka dipasangkan berdua. Ada yang sebagai back kanan dan back stopper. Tetapi kita lihat kemarin kan
terlalu tinggi Max Hilger naik sehingga menyisakan seorang Kevin Dix yang seorang Jesse Ijaz sendirian. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan seorang Patrick Kluivert tidak mau berjudi. Saya rasa dia tetap akan mempertahankan Tiga orang trio ini. yang sebelumnya mengisi lini belakang, tapi tinggal kita melihat untuk fullback kanan, karena tidak mungkin seorang Max Hilger ke fullback kanan sementara Kevin Dix naik ke winger kanan, karena memang posisi asli mereka seorang fullback kan. Mungkin bisa saja dicoba karena kita tahu sendiri dengan kualitas dia yang bermain di Eredivisie dengan jam terbang yang tinggi, apalagi memang di posisi di kanan saat ini kan memang kosong dengan tidak adanya Marcelino. Praktis di situ masih bisa diperbukan antara Egy Maulana, Jakob Sayuri dan Max Hilger ataupun Kevin Dix. Nah, di sini kalau saya lihat mungkin Max Hilger mungkin bisa saja di bangku cadangkan malam ini karena melihat yang kemarin sudah Klopp, mungkin dia seorang Patrick Kluivert tidak mau mengambil resiko Mel dengan menggeser seorang bek kanan ataupun full bek kanan, karena di kiri pun juga sudah sangat matang, di mana di situ ada Justin Hamner dan Calvin Verdong, kan tidak mungkin digeser lagi. Nah, mungkin bisa saja diubah nantinya Max Hilger posisi full bek kanan dan Kevin Dix dipaksakan ke sayap kanan. Karena memang posisi itu saat ini kosong. Nah, mungkin bisa saja itu dicoba babak pertama. Kalau tidak bisa berjalan, di situ sudah ada penggantinya Jakob Sayuri ataupun Egy Maulana Fikri. Gimana Kak? Kan Kevin Dix kayaknya baru sampai kan Kak? Kan udah latihan juga. Udah ikut latihan ya. Dia menang ya. Habis juara dia. Double winner. Menurut Kakak gimana? Dia bakalan main atau Kevin Dix atau Max Hilger Kevin ini? Dix dan Max Hilger. Kita bicara bersamaan atau tidak? Ya kalau menurut saya, kalau dari mata awam ya, kita sepakat bahwa Rizky Ridho, Jesse Ijaz dan Justin Hubner ya, itu menjadi trio lini belakang paten kita ya, paten. yang nggak bisa Tapi lagi. alangkah sayangnya Max Hilger di bangku cadangkan, dan kebetulan ini menjadi kali pertama saat trio lengkap dari Rizky Ridho, Jesse Ijaz dan Justin Hubner, di situ masih ada Max Hilger. Sebelumnya kan waktu melawan di Bahrain, di Hubner tidak bisa bermain karena cedera kan saat itu ada saja yang tidak bisanya kan. Begitu juga saat melawan Cina kan kebetulan Hubner tidak main kan. Jadi yang ditempatkan di posisi itu Kevin Verdong kalau tidak salah. Begitu juga melawan Australia, Hubner tidak bisa main. Apakah ini menjadi kesempatan trio berbeda? Nah, kita tidak tahu, tapi saya pikir bisa jadi Max Hilger dimainkan di babak pertama seperti melawan Cina kan, seperti itu melawan Australia itu kan Max Hilger juga diganti kan. Nah, siapa tahu dimain di babak pertama, kalau tidak worth it ya bisa diganti dengan Rizky Ridho seperti itu. Tapi kayaknya Max ini rentan cedera juga ya. Iya, itu jadi masalah kan. Tapi ya belum tahu. Jadi masalahnya tuh dengan value dia yang seperti itu ya, yang tinggi nilai dia. Tapi belum kelihatan kalau kataku. Iya, bukan masalah membandingkan dengan Rizky Ridho, tapi ya Rizky Ridho nggak kalah lah. Iya, nggak kalah. Kalau dari kan sepak bola ini pertandingan tim kan, bukan pertandingan individu. Tapi salah satu faktor untuk itu kan individu juga disorot. Nah, kalau pengen saya sih memang Rizky Ridho, Jesse Ijaz dan Hubner. Cuman kita tidak tahu dari pelatih ya. Tapi kemungkinan besar beberapa kali saat Max Hilger ada, Max Hilger selalu dimainkan itu. Bahkan dari zaman Sintayong seperti itu, Mel. Iya sih. Jadi pilihan utama ya. Bahkan Rizky Ridho jadi cadangan. Iya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah dia bakal main 90 menit atau diganti babak kedua, kita tidak tahu itu. Tapi saya pikir dengan ada Max Hilger, dengan ada Justin Hubner, terus beberapa pertandingan belakang saat Max Hilger ada kan memang lini tengah kita agak keropos kan saat itu. Dengan ada JPLPC, siapa tahu permainannya bisa membaik seperti itu. Cuman kita tidak tahu isi kepala dari tim staf kepelatihan seperti itu, Mel. Tapi kalau pikir kemungkinan besar sih Max Hilger bakal main sih walaupun tidak 90 menit. Untuk Kevin Dix? Kevin Dix nih. Ya mau Kevin siapa Dix lagi? Cadangannya Kevin Dix tuh Asnawi kayak. Ya kan sebenarnya kalau ada Kevin Dix di situ ada Sandy Walsh, ada kan Eliano. Iya, harusnya kan? Harusnya ada Sandy Walsh, ada Eliano Riders. Tapi kedua-duanya tidak bisa bermain. Tapi terakhir
waktu di Piala Denmark ya, Kevin Dix kan Main pertandingan terakhir 45 main menit 70 menit. 70 menit ya? Main 70 menit. Itu kan bukan karena cedera, tapi memang mengapresiasi bahwa itu pertandingan terakhir Kevin Dix di Copenhagen. Setelah selanjutnya dia bakal main di Mönchengladbach kan. Jadi bukan karena cedera, dan posisinya ini anak istri diajak, semua diajak, ya siapa tahu ini menjadi motivasi dia kan. Jadi ya saya pikir tidak ada alasan untuk tidak memasang Kevin Dix di situ. Ya kalau cedera, ya amit-amit cedera kan, ya setidaknya masih banyak sih. Asnawi juga bisa ditaruh di situ, Yakob Sayuri juga bisa di situ. Kalau dipaksa banyak pengganti sih sebenarnya. Tapi kalau kata Patrick atau siapa ya, kata pelatih, katanya lihat dulu kondisi Kevin ya kan, karena dia main yang 70 menit tadi itu. Iya, kan sebelumnya sempat cedera kan ya kan, tapi kan beberapa pertandingan sudah main, ini juga sudah latihan, ya mungkin kalau biasa apa Asia, Yakob juga bisa sih. Tapi kalau Yakob mungkin karena defense-nya agak kurang ya. Asnawi juga saat main di pot kan juga bagus kan. Tapi waktu ke timnas agak kurang juga. Ya mungkin partnernya mungkin ya. Tidak klop ya. Ya kita lihat saja lah pertanda dari staf pelatihan. Tapi saya pikir Kevin Dix patut diberi kesempatan sih. Tidak bakal diganti. Kayak kata Kak Odi tadi kan, kalau balik ke Mes Kak ya. Mes itu kan kalau main dari lebih cenderung maju Kak ya. Ke ini kan? Ya karena pola permainnya seperti itu kan, high. Di klub juga itu dia tuh. Iya. Lebih sering lah dia di deket, malah pernah ke gawang, deket gawang ini. Lebih ofensif ya. Iya. Karena menurut Kakak apakah cocok dengan selama ini dengan permainan timnas kita? Timnas tergantung siapa yang lawannya bakal dihadapin. Melawan Cina saya pikir penguasaan bola kita bakal lebih banyak, sehingga possession kita bakal lebih banyak juga. Tapi kan posisi center back kan naluriahnya memang tidak untuk menyerang kan. Mungkin karena gelandangnya tidak ada yang kreatif, sehingga dia harus punya opsi untuk maju. Ini kan sekarang kita ada Joy Pelupesi di lini tengah, sehingga ada kemungkinan nggak bakal begitu deh. Iya, kita tidak terlalu yang backnya yang terlalu tinggi ya seperti itu men. Kemungkinan ya mainnya tetap seperti biasa. Kan opsi untuk pemain belakang itu pasti melihat celah. Kalau ada celah kosong pasti dia bisa untuk maju. Kalau memang mentok buat apa maju kan itu. Selama ini kan Messinges itu maju karena lini tengah kosong, dia melihat celah untuk penetrasi kan. Kita lihat apakah gelandang kita bisa menggantikan peran itu, sehingga dia tidak perlu capek-capek lagi fokus untuk menyerang. Oke. Kak Odi, kita langsung ke lini tengah Kak. Tom Hei kan itu kayaknya nggak bisa full kayak mainnya dari yang pertandingan lawan Bahrain kemarin kan. Nah, menurut Australia ya, cuma Australia yang full. Iya. Nah, menurut Kakak pengganti Tom Hei di saat dia sudah nggak punya kekuatan lagi, maksudnya digantikan itu yang cocok siapa Kak? Ya Ricky Kambuaya, Ricky Kambuaya tadi. Karena memang secara permainan, secara gaya memang mereka sama. Saya tadi bilang memang beda-beda tipis memang kan, karena mereka gaya-gaya memang pemain nomor 10. Jadi memang gaya permainannya bukan gelandang nomor 8 dan nomor 6, memang mereka lebih stylish dan pelan-pelan, tetapi memang gocekannya mematikan. Jadi artinya dengan munculnya Ricky Kambuaya bermain sangat apik ini, kita jadi tidak perlu khawatir ketika memang seorang Tom Hei tidak bisa perform sampai 90 menit, karena kita tahu sendiri memang apalagi cuaca kita cuaca kita yang sangat panas. Nggak cocok lah dengan kayak gitu. Jadi Tom Hei sedikit kelelahan, berbeda ketika main di Australia memang cuacanya sangat berbeda, tipis-tipis seperti Eropa kan. Jadi dia bisa bermain 90 menit. Full. Andai kan memang dia tidak bisa bermain sampai full, jadi kita tidak khawatir saat ini Mel. Sudah ada seorang Ricky Kambuaya yang tipikal permainnya sama, yang bisa menahan bola lebih lama dan memiliki umpan-umpan yang berkelas. Tergantung opsi permainan sih. Kalau Patrick Kluivert ingin bertahan, ya Ivar Giner ada di sana. Kalau Patrick Kluivert ingin terus menyerang, Ricky Kambuaya jadi solusi. Tapi biasanya kalau Ricky Kambuaya bermain itu malah
di gelandang bertahannya dikasih 2 double pivot kan, kayak seperti kemarin kan ada Ivar Jenner main dan Joy Palipesi. Iya, iya. Jadi Ricky Kambuaya yang diletakkan di depan. Seperti itu, Mel. Ya tergantung opsi permainan Patrick Kluivert seperti apa. Saya pikir kalau Indonesia unggul dan Kurasa bertahan ya lebih Kak, ya? bertahan dan Ivar iya. Jenner itu bisa jadi solusi. Tapi kalau ingin menambah keunggulan, seandainya Tom Haye kelelahan ya Ricky Kambuaya bisa di situ. Tapi saya pikir kalaupun Ricky Kambuaya main pasti kemungkinan besar jadi gelandangnya menjadi 3 karena opsi double pivot antara Ivar Jenner dan Joy Palipesi di situ. Karena sudah itu tidak ingin kecolongan, pasti Patrick Kluivert tidak ingin kecolongan sih, Mel. Ivar lebih bertahan ya Kak? Ivar lebih bertahan dan dia juga kan umpan-umpan panjangnya sama seperti Tom kan yang lumayan akurat. Itu Dia- bagus untuk masa depan. Iya, dan syuting jarak jauhnya juga kan berapa kali dia mencetak gol dari syuting jarak jauh seperti Tom juga kan. Tapi bedanya dia untuk menyerangnya agak kurang dia karena lebih banyak Karena bertahan. banyak Dia bertahannya. kan gelandang box to box tadi. Kak, kita langsung ke prediksi line up ya Kak. Ini kan lawan Cina. Kayaknya waktu pertandingan 15 Oktober lalu Cina tuh lebih berani juga Kak ya, menyerang ya. Lebih bertahan sih, counter Bertahan attack juga seperti ya. itu. Tapi ya melawan karena juga deh ya. ya karena saat kita melakukan serangan di counter langsung gol kan seperti itu. Kekurangannya di situ ya itunya. Iya. Nah, itu gimana menurut Kakak, apa kita lebih banyak bertahan atau langsung menyerang di babak pertama atau gimana menurut Kak Odi? Nah, Untuk jadi prediksinya kita bahas setelah bahas yang ini dulu. oke Mel, jadi kan seorang Patrick Kluivert dia sudah belajar nih dari pertandingan melawan Australia kemarin. Artinya siapa yang memegang banyak bola belum tentu itu yang menang, Mel. Karena filosofi sepak bola menyerang rupanya di Asia tidak terlalu worth it dipakai nih, Mel. Karena memang tipikal negara-negara Asia mereka lebih cenderung bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat. Nah, itu yang terjadi ketika kita melawan Australia dan Cina. Nah, memang secara ball possession kita lebih unggul, tetapi serangan-serangan balik lawan justru lebih efektif dibandingkan kita terlalu banyak mengolah bola tapi minim penyelesaian. Nah, jadi mungkin dia sudah belajar di dua melihat pertandingan sebelumnya kan sudah dia diperbaiki saat melawan Bahrain, Mel. Kita sudah lihat sendiri permainan penguasaan bola yang baik, tetapi timnas Indonesia tidak merupakan transisi yang baik dari menyerang ke bertahan ataupun sebaliknya, Mel. Jadi mungkin malam ini dia tetap bermain dengan gaya dia melawan Bahrain, tidak terlalu terburu-buru menyerang seperti lawan Australia, tetapi melihat bagaimana sepak bola yang efektif ketika memang harus bola itu dialirkan harus segera dialirkan, tetapi garis pertahanan dia sudah belajar mungkin tidak terlalu tinggi melawan Australia. Karena apa? Seperti lawan Australia kita penguasaan bola yang sangat baik, aliran bola sangat cepat, tetapi kita terlalu tinggi garisnya. Ini yang menjadi celah kita kemarin. Kena umpan 1-2 kita langsung ke counter langsung habis. Nah, jangan lupa gol Cina ke gawang kita itu hampir mirip loh dengan Australia. Memang gayanya seperti itu, kita asik menyerang, sekali kena serangan balik habis. Nah, artinya Patrick Kluivert pasti sudah belajar mengenai hal itu. Memang penguasaan bola sangat baik, tetapi jangan lupakan pertahanan ketika transisi dari menyerang ke bertahan itu. Nah, mungkin langsung saja kita ke 11 pertama. Menurut Kak Adi ya? Menurut saya mungkin malam ini kiper sudah tidak kita ragukan lagi. Memang secara grade, secara kualitas memang Emil Audiero bakal dipasang pertama nih, Mel. Apalagi seperti kata Teguh tadi, memang dia kalau kita mau main build up dia pintar dari mengawal serangan dari kaki ke kaki. Nah, terus memang untuk tiga belakang saya tidak ragukan lagi trio depan itu. Trio Justin Hubner, Dai Ijes dan Rizky Ridho. Nah, untuk di kanan, mungkin tadi saya lihat tadi seperti kata Teguh tadi, Missilgert, karena kita melihat dari value seorang Missilgert, di mana dia saat ini memang pemain termahal kita dan bermain di Eredivisie, saya rasa dia bakal dipasang di fullback kanan. Di kiri tetap akan menjadi milik Calvin Verdong. Nah, sementara di sayap kanan, mungkin saja bakal dicoba langsung seorang Kevin Dix, karena dia walaupun dia posturnya besar tinggi, dia kita lihat sendiri skillnya sangat bagus, goyang-goyangan dia, liuk-liukan dia ada. Nah, walaupun nanti apakah Kevin Dix yang tidak bakal main 90 menit ataupun Missilgert tidak 90 menit, nanti opsi-opsi masih ada di situ. Kita masih ada Yakob Sayuri, masih ada Egy Maulana. Nah, untuk sayap kiri saya tadi bilang mungkin
Karena dari beberapa skema latihan saya lihat mungkin bakal dipasang seorang Dean James ya. Karena memang di pertandingan kiri, Kak, ya? di kiri di sayap kiri menggantikan posisi Ragnar Mangun. Karena kita lihat sendiri di pertandingan lawan Dia Australia juga, Kak, ya? dia sebenarnya murni fullback, jadi fullback dan wing kiri sebenarnya. Jadi mungkin dia untuk masuk ke dalam berbeda gaya bermainnya seperti Ragnar Mangun, dia memang lebih menusuk ataupun mainnya lebih keluar. Nah, di depan tentu oleh Romeni. Nah, Benar, untuk lini jangan tengah dilupakan. kita sudah klop nih antara Tom Haye dan Joey Palupesi. Memang kata seperti saudara Teguh tadi bilang, memang kalau kita mau opsi bertahan ketika unggul, memang mau tidak mau kita harus memakai double pivot. Memakai double pivot, ya kita harus mau tidak mau memasang dua jangkar. Ketika tuh seperti lawan Bahrain kemarin, Ricky Kambuaya dimasukkan sebenarnya posisinya itu sayap kiri bermain itu. Tapi dia bisa masuk ke tengah, artinya kita bisa memasang double pivot, bisa dipasang langsung seorang Ipargender dan Joey Palupesi. Nah, artinya ketika Ricky Kambuaya masuk, dia opsinya bisa free roll. Dia dari sayap kiri bisa jadi juga gelandang serang. Nah, dia bisa membantu pertahanan dan mendelay bola, Mel. Terima kasih Kak Teguh. Kak Odi, gimana Kak Teguh? Ya, kalau penjaga gawang Emil Oderil sepertinya 99,90% dia Main. bakal tampil. Kalau 3 di belakang, saya pikir ya kalau keinginan saya sih Rizky Ridho, J.I. Jess dan Hapner ya. Tapi kembali lagi, Mesilgers mau Jangan dimanakan? Tapi berarti kalau dalam pertandingan ini saya pikir Mesilgers bakal dipakai ya. Mesilgers, J.I. Jess dan Justin Hapner. Untuk di posisi wingback kanan ada Kevin Dix. Walaupun memang belum fit dalam 100% mungkin ya, tapi di starting line up itu Kevin Dix, sebelah kiri Kevin Perdong, 2 di tengah ya Joey Pesci dan Tom Haye ya. Nah, yang dari perbincangan kita juga kan 3 lini depan. Tidak selama ini tidak dari Sintayong ataupun Patrick Kluivert itu lini depan kita itu biasanya menggunakan 3 striker, tapi satu yang bisa mengisi free roll di ke tengah, baik dari kiri ke kanan atau kiri ke dalam atau kanan ke dalam, sehingga kalau kemungkinan kita ingin mengandalkan pelari cepat di sisi wingback, saya pikir tidak akan terjadi. Misalnya seandainya Dean James dan Jakob Sayuri mengampingi oleh Romeni, saya pikir tidak bakal seperti itu. Antara Dean James dan Jakob Sayuri bakal hanya salah satu saja yang bakal bermain, bisa, dan yang menemani di antara mereka bisa jadi Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, bahkan Ricky Kambuaya bisa di situ, karena mereka bisa dari kiri atau dari kanan yang ke tengah kan, jadi sehingga bisa formasi kita bisa jadi 3-5-2 atau 3-4-3 kan, sehingga lini tengah kita tidak kosong, tidak hanya mengandalkan double pivot itu saja kan, jadi sehingga satu dari 3 lini di depan ini bisa ke tengah seperti itu. Jadi saya pikir kalau 3 lini depan, saya pikir oleh Romeni sudah paten di situ. Nah, yang kedua yang mendampinginya, kalau kita ingin Jakob Sayuri yang main, saya pikir Stefano Lillipali atau Egy Maulana Fikri yang bisa ditaruh di sebelah kiri. Seperti itu, Mel. Kalau kita ingin Dean James yang main, Egy Maulana Fikri yang sebelah kanan, dan dia bisa dari kanan masuk ke tengah seperti itu, Mel. Tergantung Egy tadi. Iya, kalau ingin yang Dean James yang main, kemungkinan besar Egy yang di sebelah kanan. Kalau Jakob Sayuri yang main di sebelah kanan, kemungkinan Stefano Lillipali kan, Stefano Lillipali bisa main dari kiri yang masuk ke dalam, ke tengah kan. Nah, kalau dari Egy, dari tipenya. Kalau dari Egy kan dari kanan, dia kan cappingnya ke kanan terus nih untuk cutting inside ke dalam, shooting menggunakan kaki kirinya. Nah, itu bisa menggunakan kaki kiri Egy Maulana. Jadi tinggal siapa yang bakal mendampingi, apakah kita ingin mengandalkan kecepatan Dean James atau Jakob Sayuri. Tapi dengan performa Dean James yang baru sembuh juga kan dari cedera kan, dengan Jakob Sayuri yang saat ini bagus. Jadi pencetak gol terbanyak juga ya untuk lokal di Liga Indonesia, saya pikir. Jakob Sayuri. Iya, menjadi kesempatan untuk dia. Bukan Egy, Kak? Jakob Sayuri malah sekarang belakangan. Oke. Lagi nomor 2 di bawah Jakob. Nah, saya pikir Jakob patut diberi kesempatan, dan di sebelah kirinya Stefano Lillipali bisa jadi, walaupun tidak bakal bermain full, bisa jadi kakak Ricky yang main seperti gantinya, atau kembali lagi kan bisa tergantung, bisa ditukar lagi, misalnya Jakob di Kevin Dix cedera, amit-amit Kevin Dix cedera, Jakob Sayuri ditarik ke bawah, Egy ditaruh di sana, Dean James dimasukkan, seperti itu opsi-opsinya. Tapi saya pikir untuk 3 awal Stefano Lillipali, oleh Romeni dan Jakob Sayuri, karena
kalau meletakkan 3 depan, ada Rafael Strike kan masih kan? Rafael Ya, Strike kita jangan melupakan- dilupakan jangan Rafael Strike. dilupakan Tapi Rafael masalahnya Rafael Strike itu Sudah lama nggak main gitu ya? iya di ini kan. Masalahnya Rafael Strike itu hanya wing murni kan, tidak bisa bukan yang bisa bukan yang free roll posisinya. Jadi kalau Rafael Strike main harus ada Marcelino yang menemani. Karena dia juga dengan dari posisi kecepatan juga agak kurang kan. Kalau Egy kan saya rasa saya pikir juga agak kan Kurang. Egy tidak terlalu kencang kan. Nah, iya. Dan kalau Jakob sangat kencang kan. Nah, jadi saya pikir 3 Jakob Sayuri, Ole Romani dan Stefano Lipari. Oke. Di tengah tetap Joy nggak ini Paul ya. Pesci dan Tom Haye. Gentinya si itu tadi yang kata kakak tadi Ya, ya, kalau tergantung mau opsi. tergantung opsi ya. Iya, tergantung Oke. kita main bertahan ya. Ivan Jenner kita taruh di situ, Ricky Kamboya di tengah seperti itu. Prediksi kakak berapa? 2-0. 2-0. Karena mau tidak mau kita harus selisih gol cukup banyak karena kan Harus banyak kak ya? walaupun kita seandainya nanti kita menang, kita juga masih bergantung antara Arab Saudi dan Bahrain. Kalau misalnya Bahrain yang menang, kita kesulitan untuk lanjut laga selanjutnya, men. Jadi artinya kita memang mau tidak mau Harus banyak gol juga. harus usahakan yang penting menang dulu dan bisa menang dengan sesi gol cukup banyak. Oke. Menurut kak, Sama sih, saya pikir lebih dari 1 gol tapi tidak lebih dari 2-0 sih. Saya pikir 2-0 dengan clean sheet kita karena Emil Laudere pasti ingin membuktikan diri untuk tampil optimal. Apalagi ini main di GBK, debut di GBK ya. langsung ya? Langsung di GBK, yang membuktikan diri bahwa memang dia cinta tanah air ya, seperti itu Mel. 2-0 untuk Indonesia Mel. Tapi jangan sampai juga meremehkan kayak waktu itu kak ya? Iya, Yang kita kalah 2-1 itu ya? Ya kan lebih lagi striker Cina yang top skor sepanjang masanya juga tidak dibawa karena cedera kan, siapa namanya yang ikat rambutan Yang itu. waktu main ya, ya rambut panjang. Iya, cetak gol. Ini iya. Yang- koncir itu, iya, kuncir. udah main itu kak? Tidak main. Nanti. Oke. Apakah ada tambahan? Dari kakak? Cukup, ya? cukup. Baiklah, Tribuners. Malam ini, hari ini kita cukupkan di sampai sini saja. Kalau ada Tribuners yang mau prediksi boleh di komentar kak ya, di bawah. Kita juga bakal live reaction ya. Ya, live reaction jangan lupa. Malam ini juga jam 24.25 ya kak ya? Iya, 24. Jangan lupa juga untuk nonton kami langsung live reaction di studio yang sama. Sampai jumpa, saya Melisa. Saya di Saya Teguh. Bye. Bye.